Selamat datang di video Pecahkan, sebuah video di mana gue menjawab pertanyaan yang gue kumpulin dari Instagram, dikompilasi untuk bisa lo akses secara gratis di pecahkan.com. Sekarang pertanyaan dari Crazy Andri, dan gini, Bang Panji pernah bilang, comedian is supposed to be funny, not to be right. Tapi kenapa Bang Panji nggak suka kalau ada komika yang membuat materi yang berisi kekerasan kepada perempuan? Terus gue nanya, coba jelaskan lebih dalam kapan gue ngomong itu, di mana biar gue bisa lebih menjelaskan konteks dan maksud omongan gue. Terus dia bilang, saya pernah nonton di salah satu video audisi Suci. Ada seorang komika yang punchline materinya act out mukul atau nendang perempuan. Di situ Bang Panji ngasih respon yang cenderung negatif ke penampilan komika tersebut. Jika itu lucu, bukankah itu tidak masalah jika mengacu pada comedian is supposed to be funny, not to be right? Yang jadi masalah adalah orang itu funny pun tidak. Disemprotnya pakai kata-kata, bukan pakai disinfektan gitu. Iya. Untuk dianggap puas, jenazah yang udah beres mesti angkat jempol dulu. Ya, itu bagus tuh. Sederhana, singkat, dan bagus. Tugasnya Gilang sekarang mencari contoh kasus dari pihak lain. Misalkan teman saya atau salah satu klien kami. Ini aja gue bukan ngelawak aja dianggap dark jokes, dimana gue ngelawak gitu loh. Oh, sekarang dia tukang bully yang senang mengajar. Lucu banget dah murid-murid gue nih hari ini, kocak dah lu sumpah dah. Udah gitu dia not right, yang berarti dia wrong. Selesai. Memang benar, stand up comedian itu tempatnya salah, cara pikirnya salah, kadang-kadang pendapatnya juga salah karena emang opini yang sembarangan. Stand up comedian bukan tempatnya di solusi kebangsaan, makanya kadang-kadang orang suka bilang, jangan ngetawain mulu dong Ji, cariin solusi. Gimana sih ini orang sadar nggak sih dia lagi ngomong sama pelawak? Masa lu minta solusi terhadap kebangsaan sama pelawak? Pelawak mah kerjanya ngetawain apa yang dia lihat, dan kalau misalnya orang lain ngerasa itu lucu, ya udah bagus, berarti menghibur. Pelawak nggak punya tanggung jawab untuk ngebenerin bangsa gitu. Inilah yang terjadi kalau misalnya ada orang nyari info tentang pandemi tapi sama musisi gitu. Nggak semua musisi ngerti masalahnya, dan kalaupun ada musisi yang ngerti, lebih ngerti orang lain gitu yang ada di bidangnya. Kayak misalkan Tompi kan dokter, dia ngerti soal pandemi, tapi gue yakin ada lagi yang lebih ngerti. Kenapa? Karena kemungkinan ya, karena dia dokter bedah, pasti ada dokter yang lebih sesuai secara pengkhususannya, secara jurusannya. Walaupun gue yakin Tompi juga tahu banyak sih tentang pandemi, tentang COVID. Nah, jadi memang benar gue pernah bilang, kalau nyari yang bener mah jangan ke stand up mah nyari yang lucu. Tapi itu juga tidak berarti dibenarkan untuk kita menjadi jahat, apalagi nggak lucu. Makanya kan gue selalu bilang, stand up comedy itu ilmu paling dasarnya adalah bahwa orang tertawa karena ada yang ditertawakan. Jadi ada objek tertawaan, ada target. Nah, pertanyaannya, targetnya ini siapa? Targetnya yang akan menentukan dibenarkan atau enggak lu ngomongin itu. Ngomongin pemerkosaan, gue ngomongin. Kata orang nggak boleh ngomongin pemerkosaan, boleh. Kata orang nggak lucu ngomongin pemerkosaan, lucu. Orang gue lucu, orang ketawa semua, gue bawain tur dunia lagi gue bawainnya. Tapi target joke gue bukan korban pemerkosaan. Karena itu menurut gue jahat. Udah mah nggak bener, nggak bisa lucu juga. Karena orang nggak akan ketawa ketika ngelihat udah tahu korban diketawain. Orang susah ketawa. Kalau mau ketawain yang terjadi di joke gue, ngetawain orang yang merasa perempuan itu diperkosa karena bajunya, itu tuh tolol. Itu target gue, itu yang gue ketawain, walaupun topiknya adalah pemerkosaan. Nah, dalam konteks materi stand up itu, ketika kita ngelihat ada orang di depan kita bilang, wah gue tonjok aja tuh perempuan, dan nggak ada lucunya, ya berarti salah.
Udah masalah karena nggak lucu, salah karena mukul perempuan. Apakah ada kemungkinan sebuah materi stand up nonjok perempuan terus lucu? Mungkin saja. Dan kalau gue nggak salah ingat, ada stand up comedian luar negeri yang ngomongin ini. Tapi penulisannya bagus banget sehingga perempuan pun yang aktivis perempuan ketawa. Jadi, walaupun itu salah, tapi karena stand up comedian-nya punya kemampuan yang sangat bagus dalam penulisan, dan itu juga tidak datang dari tempat yang buruk, joke-nya jadi lucu. Walaupun sebenarnya secara kelakuan ya, mukul perempuan, itu salah. Tidak bisa dibenarkan gitu misalnya. Walaupun tentu ini bisa didebat ya, karena ada juga yang merasa kalau emang setara, laki boleh mukul perempuan, perempuan boleh mukul laki gitu misalnya. Tapi secara umum, ada masalahnya, gue tahu ada banyak kekerasan terhadap perempuan gitu. Banyak orang-orang terdekat gue adalah korban, deket banget sama gue adalah korban dari kekerasan dari laki-laki ke perempuan gitu. Nah, kasusnya itu adalah orangnya tuh nggak lucu, udah nggak lucu, salah lagi. Jadi kalau lucunya nggak ada, kemudian benarnya nggak ada, ya udah berarti salah. Semoga bisa dipahami ya gitu. Itulah kenapa gue selalu bilang, kalau gue ngajar stand up, mungkin inilah kenapa orang pada nggak mau belajar stand up dari gue. Tapi kalau orang belajar stand up sama gue selalu bilang, gue larang lu untuk ngomongin yang lain-lain dan yang aneh-aneh sebelum lu bisa bikin materi stand up ngomongin diri lu sendiri. Karena kita tadi bilang, orang tertawa karena ada yang ditertawakan, berarti ada objek. Nah, di stand up comedy ada 3 jenis objek. Kita ngajak penonton ngetawain diri kita sendiri, ngajak penonton ngetawain yang lain, dan ngajak penonton ngetawain diri mereka sendiri. Yang paling susah adalah ngajak penonton ngetawain diri mereka sendiri. Juga susah ngajak penonton ngetawain yang lain. Lebih mudah ngajak penonton ngetawain diri kita sendiri. Masih susah, tapi lebih mudah. Nah, sebelum lu mampu untuk bikin penonton ngetawain diri lu sendiri, jangan aneh-aneh dan ngomongin yang lain-lain. Gue sering ngeliat ada orang baru juga stand up malam itu, naik ke atas panggung, gila tuh Jokowi. Lah, anjing, lu bikin materi stand up lucu aja belum bisa mau ngomongin Jokowi dari sisi lucu. Nggak gitu cara kerjanya. Jadi, itu menjelaskan comedian supposed to be funny, not to be right. Yang jadi masalah adalah orang itu nendang perempuan, mukul perempuan, tapi nggak ada lucunya. Ada materi stand up yang menurut gue ada lucunya. Itu adalah materi stand up-nya Gamila. Ini pecah banget nih waktu di show Heaven and Hell. Materi stand up-nya Gamila tentang Gamila minta gue siksa dia. Dia ngomongin di materi stand up tentang perempuan dipukul dan ditendang dan dijambak. Terus juga ada joke-nya Musdalifah yang ngomongin perempuan diperkosa. Lucu. Ya gimana? Emang lucu. Tapi kan emang perkosa aku. Itu kan sebenarnya kan tidak bisa dibenarkan. Kalau ditanya, ya salah. Tapi lucu. Dan perempuan juga merasa itu lucu. Ya udah. Nah, masalahnya orang tadi itu udah mah yang dia omongin salah, lucunya nggak ada. Yang berarti dia pikir asal. Ya gitu sih, banyak orang pikir stand up comedy itu sesederhana ngomong apa yang ada di kepala lu. Nggak sesederhana itu. Nggak, ada seninya gitu. Ada, ya ketika lu punya kanvas, lu punya cat akrilik, ketika lu lukis kan nggak langsung jadi seni yang diapresiasi orang. Lu doang kali yang suka. Nggak ada yang mau hargain itu, ya sama. Lu naik ke atas panggung, lu doang kali yang ngerasa itu lucu, orang lain ngerasa itu nggak lucu, nggak ada nilainya, dan mungkin emang salah aja gitu. Ya, terima kasih banyak udah menanyakan ini, Crazy Andri. Kita ketemu di video berikutnya, dan kalau misalnya lu ada pertanyaan terkait stand up comedy, gue cukup yakin udah terjawab di pecahkan.com. Cek aja video gratisannya. Makasih banyak, bye.